Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil observasi Koperasi Peternakan Bandung Selatan. Profil Koperasi Peternakan Bandung Selatan yang bisa disingkat adalah KPBS. Di sini jenisnya adalah koperasi. Industri atau jasanya adalah peternakan susu, pengolahan susu, dan pemasaran. Pendahulunya adalah Gabungan Petani Peternak Sapi Indonesia Pangalengan. Didirikan pada 1 April 1969. Badan hukumnya nomor 4353 BH PAD 518 KOP 5 2007. Tanggal 28 Mei 2007. Pendirinya adalah Daman Danu Wijaya. Anggotanya sebanyak 5.500 orang. SAH-nya sebesar 1 miliar lebih. Kantor pusatnya berada di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Produk susu ini ada susu pasteurisasi, ada permen susu, kerupuk susu, dan dodol susu. Visi dan misi KPBS Pangalengan. Visinya yaitu menjadi koperasi yang amalia, modern, sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental, serta unggul tingkat regional dan nasional. Di sini ada misinya juga, yaitu 1. Taat dan patuh terhadap Pancasila UUD 1945, Undang-Undang Perkoperasian serta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undang yang berlaku, serta melaksanakan amanah keputusan rapat anggota. 2. Memotivasi anggota secara mandiri untuk meningkatkan harkat derajat sendiri sekaligus mengangkat citra perkoperasian. 3. Meningkatkan kompetensi sumber daya koperasi. 4. Melaksanakan tata kelolaan operasional dengan baik, efektif, dan efisien. 5. Menjadi laboratorium koperasi persusuan. 6. Mengimplementasikan inovasi ilmu pengetahuan teknologi tepat guna yang ramah di lingkungan. Sejarah Koperasi. Koperasi Peternakan Bandung Selatan Pangalengan atau yang disingkat KPBS merupakan sebuah koperasi yang beranggotakan para peternak sapi perah yang berada di Kecamatan Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Koperasi ini yang berdiri pada tahun 1969 merupakan koperasi berprestasi tahun 2007. Sepanjang perjalanannya, koperasi ini juga telah mendulang serangkaian prestasi nasional seperti penghargaan koperasi teladan nasional pada tahun 1982, 1984, dan 1985. Dan juga koperasi mandiri pada tahun 1988 dan tanda kehormatan bintang jasa utama pada tahun 1997 bersama PT Frisian Flag dan 4 sentra produksi susu lainnya di Indonesia. KPBS Pangalengan bertekad untuk mensukseskan swasembada susu di Indonesia. PT Frisian Flag merupakan mitra utama KPBS Pangalengan karena PT Frisian Flag membeli susu segar dari KPBS Pangalengan dan memberikan bantuan pendanaan. Sejak zaman Belanda, di Pangalengan sudah dikenal peternakan sapi perah yang dikelola oleh perusahaan Belanda. Perusahaan tersebut bernama Rufus Tep, yang selanjutnya ada Almanac, yang ketiga ada Vander Els, yang keempat ada Bigman. Untuk pemasaran hasil produksinya, perusahaan tersebut mendirikan BMC atau juga disebut Bandung Milk Center. Sewaktu pendudukan Jepang, perusahaan tersebut dihancurkan
dan sapinya dipelihara oleh penduduk sekitar sebagai usaha keluarga untuk meningkatkan populasi sapi perah serta meningkatkan pendapatannya. Bulan November 1948 didirikan koperasi dengan nama GAPPSIP, Gabungan Petani Peternak Sapi Indonesia Pengalengan. Mulai tahun 1961, GAPPSIP tidak mampu menghadapi labilnya perekonomian Indonesia. Pada tanggal 22 Maret 1969 didirikanlah koperasi yang diberi nama Koperasi Peternak Bandung Selatan yang disingkat KPBS Pengalengan. Bersamaan dengan mulainya Repelita tanggal 1 April 1969, KPBS Pengalengan diberi badan hukum dan tanggal tersebut merupakan hari jadi KPBS Pengalengan. Sejak saat itulah dimulai mendapat pembinaan dari pemerintah Kabupaten DT 2 Bandung, Gubernur Jawa Barat, Dirjen Peternakan, dan mendapat bantuan UNICEF. Keadaan geografis. Wilayah kerja KPBS atau Koperasi Peternak Bandung Selatan dikelilingi gunung dengan ketinggian di atas permukaan laut antara 1000 sampai 1420 meter. Suhu udara antara 12 sampai 28 derajat Celcius. Basah udara atau kelembaban antara 60 sampai 70%. Kondisi alam tersebut selain cocok untuk perkembangan sapi perah juga cocok untuk perkebunan serta tanaman sayuran. Dengan didukung oleh keadaan geografis yang cocok untuk beternak tersebut, maka KPBS pun maju melesat menjadi penyokong perekonomian masyarakat Pengalengan yang notabene sebuah desa. Pelaksanaan manajemen organisasi koperasi KPBS. Di dalam koperasi, keputusan tertinggi berada pada rapat anggota, di mana tanggung jawab atas rapat anggota ada pada pengurus dan pengawas. Pengurus dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan bantuan dari konsultan, pembina, dan diawasi kinerjanya oleh pengawas. Ada 10 bidang kepengurusan yang dikepalai seorang penanggung jawab, manajer-manajer, dirut, dan koordinator per rayonnya. Dan anggota juga bertanggung jawab terhadap kinerja para pengurus. Kemudian anggota memberikan penilaian dan pendapatnya pada saat mengadakan RAT untuk perbaikan koperasi ke depannya. Jumlah dan susunan kepegawaian pada KPBS. Dalam bidang kepegawaian, KPBS Pengalengan mendapat bimbingan dari Mr. Anje sebagai ahli HRM. Tim manajemen KPBS Pengalengan merumuskan misi koperasi atau KPBS Goal. Di sini ada beberapa jumlah anggota per unitnya, yaitu yang pertama unit produksi, pengolahan, dan pemasaran ada 80 orang. Yang kedua unit pelayanan kendaraan dan distribusi pakan ada 47 orang. Yang ketiga unit pelayanan barang dan pakan ada 3 orang. Yang keempat unit pelayanan pengolahan makan ada 60. Terus yang kelima unit pelayanan kesehatan hewan ada 27 orang. Yang keenam unit pelayanan kesehatan anggota ada 24 orang. Yang ketujuh unit pelayanan teknis penyuluhan ada 9 orang. Terus di kantor pusat ada 21 orang, perwakilan Jakarta 2 orang, unit usaha PT BPR Bandung Kidul ada 35 orang, produksi MT2 ada 17 orang. Jadi jumlah pegawai per tahun 2013-nya sekitar 325 orang. Dan di sini ada juga syarat-syarat untuk menjadi anggota. Yang pertama, masyarakat harus berada di wilayah kerja meliputi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pengalengan, Kecamatan Kertasari, dan Kecamatan Pacet. Yang kedua yaitu harus mempunyai sapi perah minimal 1 ekor. Dan yang ketiga melengkapi data diri seperti KTP,
KK, STNK, dan surat lainnya. Pelayanan kepada anggota. Yang pertama, unit pelayanan produksi. Yang kedua, unit pelayanan kesehatan hewan. Unit kesehatan hewan memiliki 17 petugas para trainer yang dipimpin oleh 5 orang dokter hewan. Yang ketiga, unit pengolahan pakan. Untuk menyuplai kebutuhan pakan konsentrat, KPBS Pangalengan memiliki unit pengolahan pakan yang selesai direlokasi dari kota Cirebon ke Kecamatan Pangalengan. Yang keempat, unit barang dan pakan. Selain mendistribusikan pakan ternak ke anggota koperasi, unit barang pakan menyalurkan pakan alternatif seperti karpet sapi, paslin, ember parah, milk can, dan lain-lain. Yang kelima, unit pengolahan milk treatment. Susu yang masuk ke milk treatment diolah atau didinginkan dan kemudian dikirimkan ke industri pengolahan susu. Contohnya PT Ultra Jaya. 6. Unit pelayanan kesehatan anggota. Salah satu pelayanan kepada anggota adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan anggota dalam bentuk klinik kesehatan bernama Klinik Ma Ageng. 7. Unit usaha PT BPR Bandung Kidul. Pelayanan kepada anggota dalam bentuk keuangan dilakukan dengan mendirikan bank perkreditan rakyat. PT BPR Bandung Kidul melayani simpanan dan pinjaman untuk anggota dan masyarakat umum. BPR memberikan fasilitas kredit dengan suku bunga tetap. Jangka waktu pinjaman paling lama sampai dengan 36 bulan. Penyuluhan sebagai salah satu upaya untuk membangun komunikasi antara koperasi dan peternak, khususnya dalam bidang pengelolaan peternak yang baik. Unit produksi memiliki subunit penyuluhan. Metode penyuluhannya yaitu 1. Petugas teknik penyuluhan atau penyuluh berkomunikasi dan melakukan penyuluhan kepada peternak. 2. Penyuluh berkomunikasi dan melakukan penyuluhan kepada para peternak yang tergabung dalam suatu kelompok peternak. 3. Tim penyuluh beserta manajemen koperasi berkomunikasi dan melakukan penyuluhan kepada kelompok peternak. 4. Penyuluhan dilakukan melalui media cetak seperti tabloid Bewara dan media radio seperti Cosmo FM. 5. Salah satu bentuk penyuluhan yang dilakukan adalah dengan mengundang para ahli peternakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Contohnya pada tahun 2013, beberapa orang peternak sapi perah yang datang dari Belanda berbagi ilmu pengetahuan dengan para peternak yang berasal dari TPK Gunung Cupu, Sukamenang, Pangalengan, dan Pulau Satu. Mereka menjelaskan peternak lokal mengenai pengelolaan peternakan yang biasa dilakukan di Belanda. Jasa koperasi untuk sosial sebagai bentuk kepedulian koperasi kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah kerja. Setiap tahunnya, koperasi menyisihkan dana untuk keperluan sosial seperti pendidikan untuk putra-putri anggota, dana perbaikan sarana masyarakat dan tempat ibadah, pemberian susu untuk anak-anak sekolah, kegiatan khitanan massal, dan lain-lain. Kegiatan dengan pihak pemerintah dan instansi atau pihak ketiga lainnya yaitu pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pembina memberikan 1. Pendidikan, 2. Seminar, 3. Workshop, dan 4. Pelatihan kepada peternak serta manajemen koperasi untuk mengembangkan usaha peternak dan perkoperasian. Dalam beberapa kesempatan KPBS, Penggalangan mendapatkan kesempatan untuk memperlihatkan kualitas manajemen koperasi yang baik. Beberapa peternak juga pernah mengikuti kontes ternak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan dalam hidupnya. Untuk meningkatkan kebutuhannya, manusia dapat melakukan berbagai pekerjaan, seperti wirausaha, buruh pabrik, dan entrepreneur. Munculnya koperasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat banyak. Terlebih jika masyarakat di suatu desa mempunyai ciri khas yang bisa dimanfaatkan untuk membuat koperasi yang berguna untuk
mensejahterakan masyarakat di desanya, seperti Koperasi Peternakan Bandung Selatan yang sudah lama mendirikan koperasi yang bergerak di bidang peternakan. Hasil yang didapat koperasi pun sangat menguntungkan. Terlebih, Koperasi Peternakan Bandung Selatan ini sudah mempunyai banyak relasi dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Jadi dengan adanya koperasi, masyarakat akan terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan banyak lagi manfaat yang bisa diambil dari koperasi.